Kembali lagi di channel Bibisel Review. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan unboxing dan review sedikit HP Infinix lagi. Kali ini kelas entry levelnya. Yang paling terbaru yaitu ada Infinix Smart 8. HP ini baru akan dirilis resmi di Indonesia pada tanggal 5 Desember 2023. Pada saat pembuatan video ini di tanggal 3 Desember ya teman-teman. Jadi saya belum bisa menyebutkan varian harga resmi dan varian RAM dari Infinix Smart 8. Biasanya series Infinix Smart harganya murah-murah ya teman-teman, cuman 1 jutaan aja, nggak sampai 2 juta. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung buka aja. Oke, ini sudah dibuka, kita langsung disambut dengan HP Infinix Smart 8. Letaknya paling atas. Lanjut kita buka lagi. Oke, di sini kita dapat kartu bundling dari Smart Friend. Ada buku panduan, buku garansi seperti biasa. Terus kita dapat case bawaan. Ini plastik bahannya ya teman-teman. Jadi bukan yang soft. Lanjut lagi, terus di sini ada kepala charger yang outputnya masih 10 watt. Jadi pengecasannya masih terbilang cukup lama. Ada kabel datanya sudah Type-C ya teman-teman. Terus yang terakhir ada SIM ejector. Dan untuk keseluruhan kelengkapan dari Infinix Smart 8 ini udah terbilang lumayan lengkap. Oke, lanjut lagi, sekarang kita ke bagian HP-nya. Ini masih dibungkus, kita buka dulu. Dan ini adalah penampakan dari Infinix Smart 8 yang sedang saya pegang varian dari warna gold. Untuk varian warnanya ada 3, hitam, hijau, dan warna gold. Buat yang warna gold warnanya bagus ya teman-teman, ada perpaduan beberapa variasi warna yang berkilau ketika dilihat dari sisi yang berbeda. Terlihat cukup premium walaupun feel-nya pas digenggam di tangan masih terasa plastik banget. Buat urusan desainnya juga udah kekinian banget, framenya udah flat, modul kamera juga sudah kekinian banget. Cuma di modul kameranya ini lumayan besar ya teman-teman. Buat feel-nya pas digenggam di tangan udah nyaman. Ukuran HP-nya pas, nggak kegedean, beratnya juga ringan dan buat tingkat ketebalannya standar. Buat bagian samping kanan ada tombol power dan fingerprint, terus atasnya ada tombol volume. Buat bagian atas tidak ada apa-apa, buat bagian samping kiri ada SIM tray, buat bagian bawahnya ada speaker, port USB Type-C, mikrofon, dan jack audio. Untuk speakernya masih single speaker ya teman-teman, dan buat mikrofonnya juga masih single mikrofon. Dan buat SIM tray-nya triple slot, jadi bisa dipasang dual kartu SIM dan micro SD secara bersamaan. Oke, lanjut lagi, sekarang kita ke bagian layarnya. Infinix Smart 8 dibekali layar dengan panel IPS LCD ukuran 6,6 inch, resolusinya masih di HD+, refresh rate-nya sudah 90 Hz adaptif. Kecerahan maksimalnya bisa sampai 500 nits saja, dan buat desain layarnya sudah menggunakan desain layar punch hole. Buat urusan layarnya, Infinix Smart 8 memiliki spesifikasi layar yang udah lumayan oke buat smartphone kelas 1 jutaan. Gambar yang dihasilkan udah lumayan colorful walaupun belum tajam banget warnanya. Buat nonton atau main game udah bisa banget lah buat manjain mata. Buat scrolling udah bisa lumayan smooth scrolling karena refresh rate-nya udah 90 Hz adaptif. Buat kecerahannya dipakai di outdoor masih cukup nyaman walaupun kita harus mentokin maksimal kecerahannya. Dan buat desain layarnya ini udah punch hole di tengah. Buat ukuran bezel di semua sisinya masih terlihat cukup jelas, tergolong yang standar buat urusan bezel.
Oke, lanjut lagi. Sekarang kita ke bagian performa. Infinix Smart 8 dibekali chipset Uni SoC T606 dengan fabrikasi 12 nanometer. Unit yang saya pakai ini varian 4/128 GB. Nanti juga ada RAM ekspansinya yang bisa kita set sampai 4 GB. Untuk operating sistemnya menggunakan Android 13, XOS 13. Untuk baterainya dibekali baterai sebesar 5000 mAh dengan pengecasan 10 watt. Buat bagian performanya, Infinix Smart 8 mempunyai spesifikasi performa yang standar HP 1 jutaan. Buat memenuhi kebutuhan harian di zaman sekarang, HP ini kayaknya masih cukup nyaman. Asalkan jangan dipaksakan buat buka aplikasi atau main game yang berat-berat. Infinix Smart 8 menggunakan chipset Uni SoC T606, chipset yang biasa dipakai di HP kelas 1 jutaan. Didukung dengan RAM yang udah lumayan oke, 4/128 GB. Memori internalnya juga lumayan lega. Jadi ini saya pakai varian unit 4/128 GB. Untuk bagian baterai dibekali baterai yang cukup besar, yaitu 5000 mAh. Tapi buat pengecasannya masih terbilang cukup lama, 10 watt. Buat skor Antutunya mencapai di angka 247 ribuan, angka yang cukup tinggi untuk HP kelas 1 jutaan. Buat dipakai main game populer seperti Mobile Legends dan PUBG udah lumayan enak walaupun belum bisa smooth. Buat dipakai Mobile Legends bisa kita dapatkan di setelan grafis Ultra Refresh Rate Super. Ini lumayan bagus ya teman-teman, HP 1 jutaan bisa kita dapatkan set grafis seperti ini. Selama permainan masih cukup nyaman, tapi pas lagi rame agak terasa frame dikit. Buat PUBG bisa kita dapatkan di setelan grafis HD High, balance high dan smooth high. Selama permainan masih cukup nyaman dan lancar, walaupun belum bisa smooth pergerakannya dan buat jarunya masih kurang responsif. Oke, lanjut lagi, sekarang kita ke bagian sektor kamera. Infinix Smart 8 dibekali dual kamera pada kamera bagian belakangnya, 13 megapiksel untuk kamera utamanya dan yang satunya ini lensa AI yang beresolusi 0,08 megapiksel. Untuk kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Buat perekaman videonya, kamera depan maupun kamera belakang bisa kita dapatkan di 1080p 30 fps. Belum ada fitur stabilizer. Untuk menu yang ada di aplikasi bawaan kamera juga udah lumayan lengkap. Dan buat cuplikan hasilnya kita bisa langsung lihat pada video ini.
Lanjut lagi sekarang buat fitur tambahannya. Untuk fitur tambahan di Infinix Smart 8 tidak terlalu banyak ya karena harganya juga tergolong yang murah. Di bagian performa sudah dilengkapi dengan RAM expansion yang bisa kita set sampai 4 GB. Di bagian baterai sudah dilengkapi dengan beberapa fitur yang bisa melindungi daya tahan baterai. Terus di bagian speaker, buat volumenya ini bisa kita maksimalkan sampai 200% walaupun speakernya masih single speaker. Di bagian layar sudah dilengkapi dengan refresh rate yang adaptif. Di bagian keamanan sudah dilengkapi dengan side fingerprint dan face unlock. Dan yang terakhir buat fitur terbaru dari Infinix yaitu Magic Ring. Fitur yang baru ada di Infinix Zero 30. Di Infinix Smart 8 fitur ini ada. Oke, sekarang buat kesimpulannya. Jadi Infinix Smart 8 ini cocok banget buat teman-teman yang lagi nyari HP dengan harga murah tapi pengen performa yang bisa diandelin untuk memenuhi kebutuhan di zaman sekarang. Mau dipakai anak-anak, buat dipakai orang tua, atau mau dipakai buat pribadi, HP ini masih cukup bisa memenuhi kebutuhan di zaman sekarang. Biasanya seri Smart dari Infinix harganya di bawah 1,5 juta, jadi tergolong yang murah. Buat urusan performa untuk kelasnya HP ini udah lumayan oke buat diandelin. Untuk layar juga udah lumayan bagus di kelasnya. Buat kamera hasil foto dan perekaman videonya juga termasuk yang bagus. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari HP murah, kisaran budget 1,5 juta ke bawah, tapi yang bisa diandelin performanya, teman-teman harus melirik smartphone yang satu ini. Tapi semua itu kembali lagi ya ke kita yang mau pakai HP-nya, tergantung kebutuhan dan selera. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman semua tertarik dengan HP Infinix Smart 8 ini? Untuk masyarakat Wonosobo dan sekitarnya yang ingin membeli HP Infinix Smart 8, bisa langsung datang aja ke toko kami BB Sel Solomerto yang beralamat di Jalan Banyumas kilometer 5 Wonosobo, Jawa Tengah, tepatnya di sebelah Sate Barokah dan di sebelah Mie Ayam Tono. Untuk yang di luar kota tenang aja, BB Sel ada all shop via Tokopedia. Untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi. Segitu dulu video dari BB Sel Review. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua ya teman-teman. Nantikan video-video kami berikutnya dan sampai jumpa.